Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana kita bisa membuat suatu desain grafis bentuknya brosur yang akan kita buat menggunakan Adobe Photoshop, khususnya dengan layout trifold brosur, atau kita akan buat dalam bentuk 3 lipatan seperti ini. Oke. Kita akan membuat brosur yang temanya masih hampir mirip dengan yang desain iklan sebelumnya, yaitu tentang makanan, dan nuansa warnanya kita padukan merah, hitam, dan kuning. Oke, langsung saja. Pertama, silakan dibuka Adobe Photoshop-nya, kemudian kita akan membuat halaman kerja baru beri nama brosur. Kemudian kita pilih yang international paper, kemudian size-nya A4. Oke, kemudian height-nya 297 dan height-nya 210. Oke, pastikan resolusinya 300. Kita oke. Nah, kalau melihat desain yang sebelumnya ini terbagi dari beberapa step desain. Yang pertama, kita akan bikin dulu ini bagian background-nya ini. Jadi di case ini sama halnya dengan pembuatan desain iklan, sudah disiapkan juga aset. Nah, aset-aset ini sudah dikumpulkan semuanya, baik itu teks maupun gambarnya, untuk mempermudah supaya ketika kita pembuatan desain grafis itu sudah disiapkan. Jadi tinggal ambil dari aset yang sudah kita kumpulkan. Oke, langsung saja kita mulai. Nah, untuk mempermudah kita membuat desain brosur bentuknya trifold atau kita bagi dalam 3 bagian seperti ini, maka kita membutuhkan garis bantu. Nah, ini kalau dilihat ukurannya, ini dari 0 sampai kurang lebih 30, berarti kita bisa bagi sekitar 10. Oke, jadi kurang lebih kita buat garis bantu ini tinggal di drag aja. Kemudian di sini. Oke, kurang lebih garisnya seperti ini. Kita sudah bagi dalam 3 bagian. Selanjutnya kita mau gunakan di toolbox itu namanya pen tool, atau di keyboard bisa langsung tekan P. Oke, yang pertama kita akan membuat lengkungan menggunakan pen tool. Kita akan buat titik di sini. Kemudian bagian ini kita buat lengkungan. Lalu ke bawah. Nah, ini mau kita tutup. Oke, sampai bertemu titiknya. Pastikan kalau membuat ini itu dipilih yang shape, kemudian pilih fill yang warna apa saja, karena dalam case ini kita akan gunakan nuansa warna merah dan hitam, makanya kita gunakan di sini background-nya itu merah. Pastikan memilih yang shape ya. Kemudian ini dicentang seperti ini. Setelah jadi seperti ini, kita akan masukkan gambarnya. Jadi kita file, place, kita ambil aset yang sudah kita siapkan. Gambarnya ditempatkan di sini, diperbesar, jangan lupa tahan shift, enter. Kemudian mau kita jadikan gambar yang di bagian bawah dari shape yang sudah kita buat tadi. Nah, ini tinggal kita klik kanan, kemudian create clipping mask. Kemudian untuk bagian pinggirannya mau kita kasih ornamen. Nah, kita buat juga dengan pen tool tadi. Nah, ini kita mau taruh di belakangnya dari shape 1 yang sudah kita buat tadi, sehingga jadi seperti ini. Nah, ini mau kita atur dulu bagian gradiennya. Ini kita pilih yang ini. Nah, di sini sudah ada pilihan. Ini mau diganti hitam saja karena nuansa yang mau kita pakai itu warna hitam dan merah.
Nah, ini tinggal diatur, jadi bagaimana bagusnya gradien linearnya. Kalau sudah, kita oke saja. Kalau misalnya dirasa kurang tebal, kita bisa menambahkan satu lagi. Jadi kalau yang desain sebelah ini juga dibuat ada dua gradasi seperti ini. Jadi pertama ada satu shape, kemudian ditambahkan lagi ditimpa dengan shape berikutnya. Nah, kalau lengkungan yang kita buat seperti ini tuh jadi kelihatan tidak rapi, kita masih bisa mengaturnya. Ini ada convert point tool, ya tinggal mainkan. Oke, kurang lebih akan jadi seperti ini ornamen bagian sampingnya. Selanjutnya kita akan buat bagian yang bawahnya. Sama halnya kita gunakan juga pen tool. Oke, kalau sudah jadi, kita bikin ornamen di samping. Oke, selanjutnya kita mau fokus ke bagian halaman depan ini. Namun sebelumnya kita perlu membuat nih background untuk yang bagian warna merahnya. Kita bisa gunakan shape yang rectangle tool. Kita buat di keseluruhan area kerja. Itu pilih yang warna merah. Tuh. Nah, kemudian ini mau kita tempatkan di bagian bawah. Nah, seperti ini. Atau kalau misalnya kita pengen ganti warna, bisa juga yang mungkin agak gelap. Nah, ini lebih cocok.
Nah, kita pengen buat now open ini ada shadow-nya, tapi kita tinggal kopikan dari shadow yang sudah kita buat di Monster Foodies-nya. Tinggal klik kanan, kemudian copy layer style, kemudian di bagian now open-nya ini kita klik kanan, kemudian paste layer style, jadi otomatis akan sama. Oke, selanjutnya untuk tulisan spesial menu, kita bisa gunakan font model yang lain. Ini font yang akan digunakan yaitu Baby Lovely. Nah, ini bisa di-download juga di dalfont.com. Oke, selesai untuk bagian ini. Kita mau move ke bagian, ini kalau bisa dibilang bagian halaman belakangnya. Ini About Us. Nah, font untuk About Us ini kita gunakan berbeda. Selanjutnya kita atur untuk warnanya. Kita mau ambil, kita mau pick dari sini. Nah, warna ini. Kemudian mau kita kasih shadow. Ini terlalu gelap. Oke, kalau sudah, berarti untuk mengisi tulisan ini sudah disediakan aset. Ini tinggal kita copy dulu. Nanti kita pastekan di sini. Nah, cara untuk membuat paragraf supaya dia bisa justify atau letak kanan kiri ini, di teks ini, kita buat kotak seperti ini kira-kira. Nah, baru kita paste di sini teksnya. Nah, kemudian kita tinggal atur tulisannya. Fontnya mau kita pakai yang Comic Sans. Oke. Nah, terus kita mau perkecil. Nanti tinggal kita atur jarak barisnya.
Oke, bagian ini sudah selesai. Sekarang kita pindah ke bagian tengah. Nah, kita akan buat dulu diskon up to 50%. Ini kita bisa gunakan shape juga. Pilih yang ellipse tool. Oke, untuk tulisan customer review itu sama seperti tulisan ini, jadi kita tinggal Ctrl J, tinggal ganti customer review. Nah, untuk bagian blending option-nya ini mau kita samakan. Jadi kita tinggal copy saja layer style-nya, dipastekan ke layer style yang ini. Pastikan kita memilih layer yang tepat, paste layer style. Nah, kalau sudah, tinggal kita sesuaikan ukurannya.
Oke, selesai desain brosur untuk tema makanan di part 1. Jadi masih ada part 2 karena kita kan bikin trifold brosur. Nah, ini ada bagian halaman yang balikannya dari halaman ini. Nah, itu juga kan kita desain, kurang lebih kontennya tuh berupa apa saja menunya, baik itu appetizer, main course, dan dessert dari Monster Foodies ini. Dan kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa mencobanya secara langsung di Adobe Photoshop, kemudian tinggal di-save, dikirimkan ke email. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.